mereka paginya tak suruh bawa rekreasi ke Tuban kan. Ya itulah mungkin adegan-adegan lucu-lucu ya karena mereka ini kan katakan orang yang sangat dari cerita singkatnya tentang Nurdin ini alhamdulillah semua berjalan lancar, dia pulang ke kampung dan senjata diserahkan. Bahkan sekarang ini saya dengar anaknya Nurdin pun masuk TNI jadi bintara gitulah. Alhamdulillah aku senang sekali. Hanya memang jujur aja ya lewat kamu deh ya, saya amat kecewa ya karena sampai sekarang amnesti itu belum diberikan gitu. Padahal itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada membawa konsekuensi apapun, semuanya udah dapat kok. Kamu yang menyerah sekarang dari penjabat di provinsi, dari gubernur, dari macam-macam itu kan semuanya mantan kamu kan dapat amnesti. Tapi ini yang oke lah ya aku nggak mau jauh, yang penting Nurdin ini aman bisa hidup sebagai warga negara NKRI, aku sudah senang sekali. Kiblatnya ke sana, ke Papua gitu. Di sana kan ada separatis juga kan. Bedanya di sana kelompok-kelompok kecil paling 30 orang paling besar, tetapi banyak gitu kan. Ada 25 waktu itu saya ngitung itu, dan itu tersebar di seluruh daratan Papua gitu kan. Nah dari semua kelompok itu sebenarnya yang paling mengerikan, paling takutin namanya kelompok Goliat gitu kan, di Puncak Jaya. Saya terbang ke sana gitu kan, saya terbang ke sana, saya ketemu Pak Bupati gitu kan. Nah Pak Bupati itu rupanya ada komunikasi ke sana lewat telepon kan. Salah satu dari katakan stafnya Goliat gitu kan. Aku lewat itulah karena Goliat itu bisanya bahasa-bahasa daerahnya kan. Diterjemahkan sama orang yang saya ajak komunikasi stafnya itu kan. Wah pokoknya kakulah mereka tidak mau gitu untuk menyerah. Tapi coba dipikir lagi gitu sama kalian gitu, aku tetap menunggu gitu. Jadi prinsip dasarnya itu kalau saya gitu kan, ini adalah rakyat kita sendiri ya. Sudah dipertekan Nurdin bisa, kenapa ini tidak bisa gitu mestinya kan. Nah kalau sudah dibujuk rayu di sana nggak bisa, lah baru ini kan separatis. Di negara pun digempur sama militer kan. Amerika pun akan begitu kan. Nah itu ada jalan terakhir kalau bagi saya. Kita coba ini kan. Nah kemudian aku pulang ke Jakarta gitu. Rupanya kan pembicaraan tadi kan nggak cuma didengar Goliat sendiri kan. Pastilah yang lain-lain juga tanya kan, itu apa tadi ngomong sama, oh itu sama kepala BIN Mas. Ternyata kemudian turun 10 orang. Dan itu komandan-komandan pasukan semua gitu. Yang ikut turun, bawa senjata 6 pucuk ke Pak Bupati dan minta diantarkan ke tempat saya gitu. Karena saya Jakarta minta diantar ke Jakarta. Nah oleh Pak Bupati sama terusannya dibawa ke rumah saya ini. Karena malam-malam kan dibawa. Jadi cuman senjata aku minta udahlah ditinggal di sana aja senjatanya, nggak usah diserahkan aparat sana. Ini tahu jamu makan segala macam kan. Nah yang cerita yang lucunya ini ada nih. Mereka paginya tak suruh bawa rekreasi ke Tuban kan. Ya itulah mungkin adegan-adegan lucu-lucu ya karena mereka ini kan katakan orang yang sangat jauh dari teknologi gitu. Gitu. Jadi intinya apa? Ada efek dominonya. Gitu kan. Nah ya setelah itu lalu tahun 2016 setelah itu kan saya hanya 1 tahun saja, habis itu terus saya sudah selesai kan, jadi nggak tahu lagi lanjutannya. Cuman khusus Papua ini aku sungguh sangat prihatin karena kalau berlarut-larut tidak ada penyelesaian yang tuntas, bolak-balik tentara polisi diserbu satu persatu, gugur senjatanya dibawa ke atas, itu kan kasihan banget. Menurut saya harus ada penyelesaian yang tuntas ya, dan pasti itu ada caranya. Yang lebih memprihatinkan lagi bagi saya sebagai seorang yang intelijen lah gitu ya, karena kan cuma membaca bagaimana Amerika itu selalu melibatkan diri untuk menyelamatkan kepentingannya kan. Misalnya ada di Timur Tengah, udah pastilah kepentingan dia adalah bisa membeli dengan harga murah sebanyak-banyaknya minyak ya kan, untuk
disimpan di negaranya sana, sementara dia punya simpanan punyanya sendiri, kan gitu kira-kira kan. Kan dia terlibat ke Libya, ke Irak, ya, ke Kuwait, ya, Afghanistan, itu kan sama metodenya. Nah sekarang Amerika punya kepentingan apa di Papua? Ya pasti Freeport lah. Itu pabrik emas terbesar di dunia loh itu. Menghasilkan devisa yang tidak kecil untuk Amerika juga gitu. Kan gitu kan. Nah sekarang dia sudah menempatkan ribuan marinir di Darwin. Jadi, kalau tentara ya dalam strategi militer itu, kalau mendislokasikan tentara di satu tempat, itu pasti diharapkan kepada ancaman, ya kan? Nah sekarang di Darwin itu ancamannya kemana? Ini di tanahnya Australia, Hopeng dia, di sana New Zealand juga Hopeng dia, di sana PNC juga nggak ada masalah, dia pasti ke Papua kan, mudah dibaca. Nah kalau ini bertele-tele, lalu ditimbulkan seakan-akan di situ ada pelanggaran hak asasi manusia, lalu Amerika masuk ke dalamnya. Itu yang saya amat khawatir gitu sebenarnya. Tapi ya, aku bisa apa sih? Aku hanya bisa ngomong aja kayak begini. Aku ini sekarang bukan siapa-siapa lagi. Cuman ya ini prihatin. Kita sudah kehilangan tim-tim itu udah pedih banget aku sudah. Waduh, itu luka amat dalam. Bagi saya mungkin juga prajurit yang pernah terlibat di sana. Gitu. Berapa ribu personel gugur di tim-tim. Berapa orang jadi janda. Berapa prajurit yang cacat seumur hidup. Gitu. Lepas sekejap saja. Gitu. Dan bagi tim-tim menurut saya ya, dia akan lebih baik bergabung dengan kita. Udah budaya ada tidak sama, gitu kan. Di sana kan resources juga sangat minim. Kalau kita kan resource management NTT nggak ada resource, tapi kan kecipratan dari mana-mana dia kan. Udah sampai di negara kekayaan dari daerah-daerah itu kan dibagi ke mana-mana. Kayak kemarin ada bangun bendungan kayak gitu kan, segala macam itu kan lebih baik. Kalau tim-tim ikut kemana lebih baik. Tetapi juga memang dulu saya ketemu sana, saya tanya kan waktu aku kabin, kenapa sih 16 tahun kita dengan kalian, kayak apa? Aku kan tahu, dulu hanya diri aja ada aspal, sekarang semua aspal ke kota-kota, sampai ke VKK juga semuanya sudah apa semua. Dulu ada nggak puskesmas, sekarang puskesmas di mana-mana. Dulu ada SD, SMP dengan SMA-nya ada di diri, sekarang di mana-mana sekolah. Kenapa kok kalian milih malah merdeka, sekarang malah kayak dijajah orang lain lagi? Ngomongnya, Bang, kita kan nggak ingin merdeka, kita kan minta otonomi khusus katanya. Kalau kita disuruh referendum, akhirnya kita menang ya kayak gini. Jadi aku intinya itu cukup melukai hati prajurit saya rasa. Gitu, tim-tim. Masa kita akan terulang lagi kehilangan Papua, maksud saya gitu loh. Kan. Kalau seorang intelijen saya itu ya selalu memprediksinya, mengantisipasi itu yang terburuk. Yang terbaik kan happy-happy nggak perlu kita pikir. Maka terburuknya adalah nanti ada keterlibatan asing di sana, sulit kita. Tiba-tiba terjadi itu kan. Nah, apa perubahan sebenarnya yang paling mendasar dari pemerintahan lama Orde Baru ini ke era reformasi? Adalah dari ketertutupan menjadi keterbukaan yang tidak ada batasnya.